Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman, kembali lagi bersama podcast Forum Genre Kota Tebing Tinggi. Nah, jadi ini bersama finalis lagi adalah finalis Berita Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya aku Ahmad Al-Fahri Sinaga sebagai moderator pada hari ini. Halo semuanya, salam kenal. Jadi buat teman-teman semuanya bisa dong perkenalan gitu. Perkenalkan, nama aku Galih Permana. Aku sekarang berusia 16 tahun dan saat ini aku menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Nah, di sini aku selaku finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Saya berusia 16 tahun dan saya bersekolah di SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Saya di sini selaku finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, saya Farhan Srega. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Saya juga sebagai finalis Duta Genre tahun 2025. Oke, mantap. Jadi udah perkenalan ya. Jadi di sini kita hari ini membahas tentang yang bertemakan satu mimpi. Jadi satu mimpi itu kayak motivasi kepada remaja lainnya, baik kalian ataupun kita, pada remaja-remaja yang lain gitu ya. Jadi membahas tentang bisa dibilang perencanaan ataupun mimpi yang akan digapai ya. Oke, jadi sebelum masuk ke topik selanjutnya ataupun topik yang paling penting, jadi aku mau nanya sih sama kalian ataupun beberapa orang aja. Jadi makna satu mimpi itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih kalian bisa membuat topik kali ini tuh satu mimpi? Itu sangat menarik menurutku. Oke, mungkin saya ya, boleh ya? Oke, saya yang jawab Bang. Tadi abang bilang tentang satu mimpi. Kalau satu mimpi, kami finalis Duta Genre tahun 2025 ada sebanyak 36 orang. Satu mimpi kalau menurut saya simpulkan, kami 36 itu punya tujuan dan punya satu mimpi yang sama. Untuk apa? Untuk membolok remaja-remaja yang sudah lari dari jalurnya. Lari dari jalurnya ini maksud tentang pergaulan bebas, seks bebas, dan pemakaian narkoba. Jadi satu mimpi itu kami punya mimpi untuk menyelamatkan teman-teman kami yang seusia dengan kami, menyelamatkan dari mereka yang telah terjerumus dari tiga tersebut, Bang. Jadi menurut saya itulah kesimpulan kami tentang satu mimpi. Oh my god! Wow! Oke, mungkin ada lagi? Oke, mantap ya. Jadi penjelasan tentang satu mimpi ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi itu juga berkaitan sama slogan kita nggak sih? Satu langkah, satu tujuan, satu mimpi. Jadi mantap sih, keren. Jadi satu mimpi ini dapat aku simpulkan kalau misalnya semua hal-hal yang berdampak positif itu dimulai dengan langkah yang kecil. Dan juga kita harus bisa memilih pergaulan kita tentunya ya kan, untuk tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Oke, teman-teman semuanya, jadi kan mereka saat ini menjadi seorang finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Tentunya udah menjalani beberapa kegiatan. Nah, di sini aku nanya sih sama kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang genre dan apa sih motivasi yang mendorong kalian ingin menjadi seorang Duta Genre? Kalau menurut saya ya Bang, genre itu kan generasi berencana. Generasi berencana itu atau genre adalah suatu organisasi yang ada di bawah naungan BKKBN. Itu agar kita dapat membantu para BKKBN untuk menaungi remaja-remaja yang terikut atau tercampur dalam pergaulan bebas, seks bebas, yang lain-lain. Juga yang memotivasi saya, ya teman-teman saya. Mereka yang selalu support. Juga ada orang tua saya. Saya bilang teman-teman saya yang memotivasi saya, banyak teman-teman saya yang tergabung dari pergaulan-pergaulan bebas. Saya punya motivasi agar mereka lepas dari pergaulan bebas. Jadi kalau menurut saya,
Itu salah satu motivasi saya dan itu yang saya ketahui tentang genre. Oke, kalau dari aku genre seperti namanya tadi generasi berencana, yang dimana ini adalah program yang dibawa naungan BKKBN. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, agar remaja bisa mempersiapkan kehidupan di kedepannya, agar terciptalah remaja yang sehat, cerdas dan ceria. Mungkin kalau untuk motivasi aku ingin mengikuti kegiatan Duta Genre Kota Tebing Tinggi. Yang pertama itu meningkatkan mutu dan kualitas diri, agar kita sebagai remaja mampu untuk mempersiapkan perencanaan kehidupan ke depannya dan agar menjadi remaja yang kreatif lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kalau menurut aku, genre generasi berencana adalah sebuah program yang mengedukasi kita tentang perencanaan kehidupan untuk kedepannya yang mana, entah itu tentang pernikahan dini, seks bebas, ataupun tentang penggunaan nafsa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jadi genre itu perlu diketahui adalah kepanjangan dari generasi berencana. Jadi dari namanya aja nih kita udah tahu ya kan. Artinya itu adalah remaja-remaja yang memiliki perencanaan di masa depan ya kan. Itu semua dimulai dengan satu langkah yang kecil. Jadi itu juga berkaitan sama tema kita kali ini, yaitu tentang sang pemimpin yang dimulai dengan langkah yang kecil. Oke, jadi bagus-bagus ya dari motivasinya ingin meningkatkan kualitas remaja. Oke, mantap. Jadi aku harap kalian bisa seperti ini, kalian bisa tetap memegang teguh motivasi itu. Oke teman-teman, jadi kan di sini kita bersama finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Nah, tentunya ada beberapa kegiatan positif yang pernah kalian lakukan ya kan. Nah, jadi apa sih pengalaman terbaik dari kalian tentang kegiatan yang pernah kalian lakukan? Nah, kami pernah melakukan kegiatan yaitu ngebatik bang di batik collection waktu bulan puasa kemarin. Nah, kegiatan ngebatik itu seru, kita menggambar-gambar batik menggunakan lilin dan canting. Ya walaupun susah-susah, kita harus sabar membuat. Mungkin dari setelah kegiatan ngebatik itu kami juga ada melakukan yang namanya kegiatan One Goal. Itu kami adakan di Crystal Cafe pada tanggal 21 Maret 2025 kemarin. Nah, kegiatannya itu seperti kami sebagai finalis diperintahkan untuk membuat sebuah karya. Karyanya itu bertemakan kesehatan mental ya, walaupun 3D ataupun lukisan, sebuah lukisan yang akan dipamerkan di acara itu. Dan juga di acara itu kami mengadakan sebuah podcast yang dihadiri oleh Ketua Forum Genre Sumatera Utara yang sengaja kami undang. Ya, dan kami sebagai finalis juga menunjukkan sebuah penampilan, yaitu penampilan drama yang bertemakan juga tentang kesehatan mental. Jadi juga sebelum dua kegiatan itu ada yang namanya sosialisasi ke sekolah-sekolah tuh bang. Itu kami memberi materi kepada adik-adik SMP yang kami datangi untuk cara mencintai diri sendiri bang, tentang self love dan aku dan tubuhku. Oke, mantap ya, banyak sekali kegiatan positif yang mereka lakukan saat menjadi finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Mulai dari membatik, mulai dari One Goals itu kalau nggak salah pameran ya, Iya. pameran. Terus juga mereka sosialisasi juga. Nah kalau dari aku tangkap sendiri sih, ini yang paling pertama ini adalah berdampak pada diri sendiri ya kan. Banyak kegiatan-kegiatan positif dan hal-hal baru yang pernah kalian lakukan. Nah juga ini yang kedua berdampak pada teman-teman lainnya, berdampak pada remaja-remaja yang ada di luar sana. Jadi nggak cuma berdampak pada diri sendiri, tetapi orang lain juga berdampak. Keren. Oke, next. Jadi kan udah kalian melakukan kegiatan apa sih nanti menjalani finalis ya kan. Menurut kalian sendiri itu kegiatannya sangat berdampak nggak sih, sangat positif nggak sih buat kalian? Tentunya sangat positif sih Bang. Kayak contohnya bisa diambil dari kegiatan ngebatik kemarin itu, kita sebagai remaja menjadi tahu bagaimana susahnya membuat sebuah karya atau sebuah motif kain batik. Dan kita juga tahu bahwa tidak hanya di luar sana yang mempunyai koleksi batik. Tentunya di kota kita tercinta ini, Kota Tebing Tinggi, memiliki sebuah koleksi batik yang sudah menyebar luas kemana-mana. Oke, next. Jadi aku nanya nih buat teman-teman finalis, apa sih mimpi kalian saat ini menjadi Duta Genre Kota Tebing Tinggi? Kalau menurut saya bang, mimpi saya ingin menjadi seorang duta genre. Seperti yang saya bilang di awal bang, saya ingin merubah teman-teman saya yang dari pergaulan bebas kembali ke jalan yang benar bang.
Jadi mimpi saya itu memberikan virus-virus positif kepada teman-teman saya agar mereka tahu mana yang baik, mana yang benar. Kalau aku jika terpilih menjadi duta genre 2025, aku ingin menjadi agen perubahan di masyarakat, yang dimana aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan edukasi kepada para remaja agar remaja tahu gimana pentingnya kehidupan untuk ke depan-depannya gimana. Oke, jadi bagus ya mimpi dari teman-teman semuanya. Jadi itu tentunya dimulai dari langkah yang kecil ya Kak. Mereka ingin membuat teman-teman yang dulunya itu terjerumus kembali ke jalan yang benar. Jadi aku juga mau ngasih pesan sih buat kalian. Kalau misalnya belum rezeki nih menjadi duta genre, kalian juga bisa mewujudkan mimpi kalian juga kok. Tanpa harus ada gelar, tanpa harus ada apapun. Kalian juga bisa kok dimulai dari diri kalian sendiri untuk menyebarkan virus-virus positif tadi. Oke, next. Jadi pertanyaannya nih, mimpi apa sih yang kalian punya untuk menjadi remaja yang memiliki perencanaan yang baik? Baik, kalau dari aku mungkin kita sebagai remaja perlu memiliki perencanaan kehidupan yang baik. Itu salah satunya yaitu kita harus mencapai kesuksesan di bidang akademik maupun non-akademik, serta kita sebagai remaja harus memiliki wawasan yang luas agar kita bisa memilah mana hal yang positif maupun yang negatif. Kalau mimpi aku ingin menjadi remaja yang tahu arah hidup dan bisa menentukan waktu untuk jangka panjang dan jangka pendek, serta terus konsisten untuk mengejarnya. Dan aku juga ingin diriku ini berdampak baik untuk lingkungan sekitar-sekitarnya. Oke, kalau saya tadi tentang apa? Tentang mimpi apa? Iya, tentang mimpi ya. Tentang mimpi. Kalau menurut saya mimpi saya itu ingin jadi remaja yang berguna di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Kenapa saya bilang seperti itu? Kembali ke awal tadi, di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah pasti ada saja teman-teman kita yang kita bilang aneh atau mengikuti hal yang tidak baik. Jadi mimpi saya itulah Bang, ingin menjadi lebih baik di lingkungan rumah dan di sekolah. Oke, mantap nih jawabannya ya kan. Oke, jadi kalau misalnya aku simpulkan ya kan, untuk menjadi ataupun motivator teman-teman itu dimulai dengan diri kita sendiri nggak sih? Kita harus memulai perencanaan ataupun mimpi yang lebih baik dan kita harus menjadi contoh buat teman-teman semuanya, gitu ya kan? Oke, mantap, kece. Oke, yang aku lihat sih saat ini banyak remaja yang udah menikah padahal umurnya itu belum cukup ya kan. Padahal dianjurkan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Nah, kalau misalnya nih kalian terpilih menjadi the next duta genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025, apa sih yang kalian lakukan agar pernikahan dini ini tidak terjadi lagi gitu? Kalau menurut aku ya Bang, karena zaman sekarang sudah banyak sekali terjadinya pernikahan dini di lingkungan sekitar, aku akan memberikan penyuluhan kepada remaja dan orang tua tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Karena kan belum tentu mereka cukup ekonominya, finansialnya dan lain-lainnya. Pasti akan terjadinya perceraian dan KDRT. Mungkin sedikit tambahan dari aku, pentingnya kita sebagai remaja untuk mengedukasi ke remaja lainnya, terutama ke teman-teman kita sekitar agar mereka lebih paham tentang kesadaran diri mereka dan lebih lagi mereka bisa mencintai dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas dan seks bebas itu yang menyebabkan akhirnya terjadilah pernikahan dini itu tadi. Kalau menurut aku tentang pernikahan dini sedikit lebih dari mereka ya. Kalau menurut saya agar tidak terjadi lagi pernikahan dini, kalau menurut saya orang tua ikut serta bersama kita seorang duta genre terutama di Kota Tebing Tinggi untuk lebih akur lagi kepada anaknya. Karena banyak kita dengar pernikahan dini karena apa? Karena orang tuanya kenapa? Cerai dengan istrinya atau suaminya gitu lah ya kan. Jadi kalau menurut saya kita amin, jika saya lolos sebagai duta genre, saya akan bekerja sama dengan orang tua agar mereka tidak melakukan hal yang tidak baik
terhadap mereka yang berpasangan agar tidak berdampak buruk kepada anak-anaknya. Oke, mantap ya jawaban-jawaban dari mereka ya kan. Oke, jadi yang pertama paling pertama itu adalah edukasi ya, baik mungkin secara digital, mungkin secara seminar maupun ke sekolah, dan juga kepada orang tua terutama ya kan. Jadi perlu edukasi lebih mendalam tentang pernikahan dini, dan juga ini juga sebenarnya berkaitan sama topik kita kali ini sih, yaitu tentang mimpi. Iya, jadi banyak orang-orang di luar sana atau remaja yang punya mimpi yang indah, pengen punya masa depan yang bagus, tapi dia melakukan pernikahan dini. Padahal semua itu harus dimulai dengan langkah yang kecil. Semua perencanaan itu dimulai dengan langkah yang kecil untuk memberikan dampak yang positif dan besar tentunya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan mencoba-coba melakukan yang terutama itu adalah seks bebas, karena itu akan berpotensi merusak masa depan. Bukan berpotensi, tapi memang merusak masa depan. Itu sih. Next, jadi aku menanya nih buat teman-teman finalis. Tadi kan kalian tentunya punya mimpi ya saat ini menjadi duta genre ya kan. Kita kan nggak tahu nih masa depan ya kan, kalian terpilih atau enggak, atau belum rezekinya ataupun udah rezekinya ya kan. Jadi mimpi kalian tersebut ketika kalian tidak terpilih menjadi duta genre, akan kalian biarkan atau kalian kembangkan, bahkan kalian lanjutkan gitu. Oke, kalau aku Bang, mimpiku itu udah memang dari awal Bang. Udah memang sebelum aku daftar menjadi finalis duta genre, sebelum jadi finalis, sebelum juga daftar, saya memang punya tujuan. Hidupku kayak gini aja, sifatku gini aja, kawanku kayak gini aja. Coba berubahlah, karena nengok perkembangan zaman ini ya kan Bang. Jadi aku memang sudah punya tujuan dari awal. Aku memang pengen punya mimpi untuk merubah teman-teman saya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi seperti pertanyaan Abang, kalau lulus atau tidak lulus terpilih, apakah tetap dilaksanakan? Jawabannya bakal saya laksanakan. Mungkin sedikit tambahan dari aku, kalau misalnya ketika kita, salah satu dari kita ataupun kita bertiga tidak terpilih menjadi seorang duta genre kota tertinggi, pastinya kami akan selalu menjalankan mimpi yang kami punya sebelum kami mendaftar ataupun sesudah kami jadi finalis di sini, Pak. Karena kan semua pastinya berawal dari kegagalan. Dari kegagalan itulah kita harus bangkit untuk lebih baik lagi. Kalau dari aku, mimpi kalaupun misalnya tidak terpilih, aku akan terus mengembangkan mimpi itu untuk memberikan ilmu-ilmu yang kita dapat selama menjadi finalis ini kepada remaja-remaja sekitarnya tentang itu baik itu pernikahan dini, seks bebas, entah itu pelecehan seksual ataupun tentang narkoba. Oke, mantap ya. Jadi teman-teman semuanya bisa dicontoh dari mereka memiliki mimpi yang sangat indah dan berdampak positif bagi lingkungan. Jadi walaupun mereka tapi semoga aja terpilih ya kan, menjadi duta genre. Walaupun mereka tidak terpilih, mereka akan tetap melanjutkan mimpi tersebut dengan cara yang lain. Baik, dari tadi kan sudah Abang dari tadi bertanya kepada kami. Bolehkah kami bertanya? Boleh banget sih. Ya, tentunya sangat boleh di sini. Kan tadi aku sudah bilang dan teman-teman, kami punya tujuan, misalnya punya satu mimpi untuk membawa teman kita yang sudah terjerumus ke pergaulan bebas, seks bebas dan narkoba. Jadi gimana sih Bang? Misalnya nih kami bertiga sudah menarik teman-teman kami, sudah ada yang mau. Jika satu masih ada beberapa yang masih keras kepala, gimana sih itu untuk menanggapinya Bang? Oke, ini mantap banget ya pertanyaannya. Jadi mereka ini bertujuan untuk mewujudkan mimpi tersebut, tetapi tentunya sebuah perjalanan itu tidak akan berjalan secara mulus. Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, ini sekedar saran ya. Kita memang harus sabar menghadapi beberapa orang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas ataupun hal-hal yang negatif. Contohnya kayak yang merokok, yang susah dibilangi, yang udah pakai narkoba dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau tentang narkoba ya, mungkin kalau misalnya kita nggak bisa lagi ya kan membilangi, walaupun kita secara lembut ya kan, kita tidak menyakiti hatinya, bisa kita libatkan pihak berwajib seperti pihak BNN. Gimana sih caranya supaya teman kita yang satu ini dapat diselamatkan, ya kan? Jadi pihak BNN mungkin akan turun tangan bersama kita. Jadi kita tidak bisa tinggal gitu aja.
kita kan juga harus peduli terhadap teman-teman yang terkena dampak tersebut kan. Ya, tapi yang pertama itu kuncinya adalah sabar. Orang yang seperti itu memang betul yang dibilang keras kepala, dan kita beberapa kali pun kita harus tetap usaha. Karena kalau misalnya bilang secara logika, semakin bertambahnya tahun, semakin berkembangnya zaman, banyak hal-hal yang melenceng. Pertama di Indonesia sendiri lah, bahkan di daerahku sendiri itu banyak anak-anak yang usianya masih seperti 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun, berapa tahun pun yang itu udah merokok, udah coba-coba merokok, apalagi kedepannya itu gimana ya kan? Jadi kalian-kalian inilah atau seperti aku sendiri yang menjadi penyelamat bagi mereka. Jadi yang paling penting di sini kita bisa libatkan pihak-pihak, dan kalau misalnya kita juga nggak sanggup, kita bisa minta bantuan teman-teman, dan kuncinya harus tetap sabar. Oke. Oh iya, kan tadi kita bilang jika kita menarik teman kita nih, kan sudah ada yang tertarik nih sama kita nih kan, udah kita tertarik dari yang buruk menjadi lebih baik, itu kan mimpi kita sudah dapat dia dari yang buruk menjadi lebih baik. Mungkin pasti ada beberapa teman kita yang masih kecewa sama mereka atau masih tidak suka sama mereka, itu gimana pendapatan abang atau teman-teman? Oke, kalau dari aku, pendapat aku sendiri itu, kita pastinya sebagai teman tidak bisa mengendalikan teman yang lainnya, dan kita selalu berusaha harusnya untuk menasihati si pelaku ini tadi untuk terus menjadi yang lebih baik lagi, dan tidak perlu mendengarkan kata-kata buruk dari orang sekitarnya. Kalau pendapat dari aku ya, mungkin kita bisa ngomong ke mereka itu secara pelan-pelan, karena kan kalau yang memiliki watak keras kepala, semakin kita keras, maka orang itu bakal semakin keras gitu, akan menolak dan gak akan mau diajak untuk ke kehidupan yang lebih baik. Maka kita akan pelan-pelan urusan dia berubah, pasti bisa, tapi harus pelan-pelan ada jalannya gitu, gak yang langsung berubah gitu. Ya, betul. Jadi benar sih yang dibilang, jadi itu perlu dibilangin buat teman-teman yang kayak nggak suka gitu kan. Ini kan orang lagi berproses menjadi lebih baik ya kan. Ingat, manusia itu nggak ada yang sempurna, bahkan yang bilang ini juga pasti ada kekurangan kan. Jadi kita yang paling penting sini, kita nggak boleh ngejudge seorang, kita harus support orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi mau gimana pun keadaannya, kita harus tetap support, kita harus tetap mendukung apa yang dilakukan, baik tentunya itu hal yang positif ya, jangan yang negatif. Kalau misalnya dia melakukan yang negatif lagi, kita bisa menegur, itu sih kan. Oke, nggak terasa ya kan, udah sampai ke penghujung acara itu, penutupan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, di sini aku mau ngasih pesan, kalian harus bisa memanfaatkan masa remaja. Jangan pernah sia-siakan, karena masa remaja itu cuma sekali, dan bahkan kehidupan ini cuma sekali. Kalian bakal yang namanya rugi kalau misalnya kalian tidak memanfaatkan momen ini. Banyak orang di luar sana, bahkan lebih dari beberapa persen, itu mereka merasa menyesal karena melakukan hal-hal yang negatif, terutama seperti pernikahan dini tadi. Jadi mengenai satu mimpi ini, kalian tentunya harus mempunyai mimpi yang sangat indah dan tinggi untuk menjadi ataupun kehidupan yang menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi kehidupan yang lebih baik itu tentunya dirancang dengan hal-hal yang kecil, dan itu semua dimulai dengan diri kita sendiri. Ya, mungkin itu aja sih buat teman-teman semuanya. Nah, aku harap dari podcast ini kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang pengalaman-pengalaman dari mereka, baik teman-teman semuanya, tentang hal-hal edukatif lainnya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita bisa salam genre dulu nih ya. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Sumut, mantap kali bang. Genre tebing tinggi, Rimas Day. Oke, terakhir nih, mungkin kita bisa mungkin kita bisa melakukan slogan kita dulu nih ya kan. Oke, yang terakhir tentunya slogan kita. Oke, Pilgub Kota Tebing Tinggi tahun 2025, satu langkah, satu tujuan, satu mimpi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast kita kali ini. Jadi aku harap semoga memberikan dampak positif bagi kita dan juga teman-teman yang sedang menonton.
Oke, aku sendiri mewakili teman-teman yang lain minta maaf kalau misalnya ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Mungkin itu aja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.